kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Tapi yakinkah kita bahwa Allah itu sayang dengan kita? Apa yang terjadi hari ini terjadi kepada kita dalam keadaan sulit seperti ini. Seorang yang memiliki keyakinan, dia bisa menangkap bahwa apa yang terjadi hari ini adalah karena Allah betul-betul sayang dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahaman warizqan halalan thayyiba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Palantara mudo yang dirahmati Allah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hari ini kita bisa bertemu kembali di tengah-tengah kasih sayang Allah kepada kita. Kita masih bisa hidup, kita masih bisa merasakan nikmat Allah SWT, dan kita mudah-mudahan berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah pertemukan kita semua di dalam jannahnya bersama-sama dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita tidak lupa pula, marilah bersama-sama bermohon kepada Allah untuk diampuni semua kesalahan yang sudah kita lakukan. Diampuni kesalahan kita, saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita. Kita mohonkan ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan wabah COVID-19 yang melanda negeri ini segera berakhir dan diangkatkan oleh Allah, dan kehidupan kita kembali normal dan berjalan lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Pemirsa, dalam episode ini kita ingin membahas tentang antara yakin dan percaya. Dua kata ini di tengah masyarakat sering diartikan sama, antara percaya dengan yakin. Sehingga selama ini kenapa agak sedikit kita merasakan ketika pemahaman persoalan iman, orang lebih cenderung mengatakan iman itu adalah percaya, dan keyakinan itu tidak pernah disebut. Sehingga memang di pendidikan di sekolah-sekolah terhadap anak-anak didik itu selalu sampaikan bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada kitab, percaya pada hari kemudian, dan seterusnya. Percaya kepada qadar baik dan qadar buruk. Jadi agama dipahami atas sebuah kepercayaan. Sehingga di negeri ini aliran kepercayaan pun itu hampir kadang-kadang disamakan dengan keyakinan. Kita tidak akan masuk ke situ. Yang menjadi pembahasan kita hari ini adalah sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kita ini beragama sudah menjadi sebuah keyakinan atau hanya baru sebatas sebuah kepercayaan? Nah, beda dari antara dua ini hanya sangat tipis, sehingga itulah yang menyebabkan kenapa orang bingung atau tidak bisa untuk menjelaskan. Banyak ini yang kita coba tanyakan, apa itu percaya?
Percaya itu yakin. Apa itu yakin? Yakin itu ya percaya. Ya percaya, ya percaya. Nah, percaya itu adalah perpaduan pikiran dan realitas kita. Sehingga apa yang kita lihat dan apa yang terfikirkan oleh kita dan apa yang kita lihat itu akan menjadikan kita percaya. Nah, percaya itu kita sangat dipengaruhi oleh lingkungan yang ada di sekitar kita, keseharian kita. Itulah kenapa orang mungkin juga menyebut dengan Islam turunan. Karena kenapa? Karena kita berada di lingkungan keluarga yang Islam, bapak kita Islam, ibu kita Islam, dan kesehari-harian kita melihat, menyaksikan orang beribadah, orang melakukan kegiatan-kegiatan, dan sehingga di situ tertanam rasa kepercayaan kita terhadap itu, dan itu sudah menjadi sesuatu yang nyaman bagi diri kita, dan itulah yang kita sebut kemarin menjadi sebuah menjadi value, walaupun itu belum menjadi belief kita. Emil Durkheim, pakar sosiologi, itu membedakan antara kepercayaan dengan agama dengan keyakinan. Agama itu disebut oleh Emil Durkheim adalah sesuatu yang nyata, yang sistem yang terpadu atas kepercayaan dan praktek suci yang berhubungan dengan hal-hal suci. Jadi ini adalah sebuah realitas sosial yang berhubungan dengan hal-hal yang ada di sekitar ranah-ranah sakral kesucian. Tapi keyakinan adalah sebuah kepercayaan yang dipegang teguh, benar-benar teguh, dan tidak mau terlepas dari itu. Sederhana mungkin saya ingin mencoba menjelaskan lagi begini. Ada seorang guru, ulama, bertanya kepada muridnya, ada yang tahu beda antara percaya dengan yakin? Kemudian sang guru mengambil sebuah pisau, kemudian ada mangga yang ditaruh 8 meter dari tempat dia duduk, lalu dia lempar pisau itu ke mangga dan pas di tengah-tengah mangga tadi. Kemudian dia bertanya kepada murid-muridnya, apakah kalian percaya bahwa saya adalah seorang pelempar pisau yang ahli? Dalam kepala santri atau murid-muridnya mungkin semua mengatakan percaya, tapi ada sebahagian mungkin yang dalam kepalanya bisa berkata itu kebetulan. Kemudian sang kiai mengambil lagi, yang ulama tadi mengambil lagi pisau, kemudian dia taruh sebuah apel dari jarak yang sama 8 meter, dia lempar lagi pisau itu dan pas menancap di tengah-tengah apel itu lagi. Maka sang ulama tadi bertanya lagi, apakah kalian percaya dengan saya bahwa saya ini adalah seorang pelempar pisau yang baik? Serentak percaya, karena faktor yang pertama bisa jadi mungkin mereka bicara itu kebetulan dan setengah lagi mengatakan percaya karena dari empirisnya. Kemudian yang kedua kesempat. Kemudian yang ketiga lagi adalah sang guru mengambil jarum, kemudian menaruh jarum itu di tengah-tengah apel tadi, lalu dia lempar pisau itu pas kena jarum itu dan ditusuk, jarum itu masuk karena lempar pisau bersama dengan pisau melewati apel.
tadi. Dan itu sesuatu yang takjub. Lalu sang guru bertanya lagi, "Bahwa kalian percaya bahwa saya adalah seorang pelempar pisau yang baik?" Serempak semuanya menjawab, "Kami percaya." Lalu yang terakhir, sang guru mengatakan, "Adakah yang bersedia menaruh apel ini di kepalanya lalu saya lempar dengan pisau ini?" Di situ timbul keraguan-raguan dari para muridnya. Lalu sang guru menjawab, "Itulah percaya dan itulah yang yakin." Jadi yakin itu adalah sebuah kepercayaan yang kita terikat dengannya tanpa ada keraguan sama sekali. Jadi seorang yang yakin bahwa gurunya itu sebagai pelempar pisau yang ulung, maka dia akan tampil. Karena dia yakin bahwa yang akan kena itu bukan kepalanya, tapi adalah apel yang ditaruh di kepala itu. Nah, inilah yang kita mencoba sekarang untuk melihat apakah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu apakah sudah benar-benar sampai kepada taraf itu? Sudahkah kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, tapi yakinkah kita bahwa Allah itu sayang dengan kita? Apa yang terjadi hari ini terjadi kepada kita dalam keadaan sulit seperti ini. Seorang yang memiliki keyakinan, dia bisa menangkap bahwa apa yang terjadi hari ini adalah karena Allah betul-betul sayang dengan kita. Allah mencintai kita. Dan ia bisa menangkap apa pesan yang disampaikan oleh Allah dengan peristiwa ini. Begitu juga misalnya dalam persoalan rezeki. Seberapa yakin kita bahwa yang memberi rezeki itu adalah Allah. Seberapa yakin kita bahwa sesulit apapun persoalan hidup kita ini, yang bisa menyelesaikan atau mencarikan jalan keluarnya adalah Allah. Nah, jadi pertanyaan yang perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita masing-masing adalah seberapa banyak orang yang percaya kepada Allah tapi masih mencari solusi bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan hidup ini dengan ismi-ismi yang lain. Sebutlah misalnya ada teori-teori yang dikemukakan, mohon maaf apakah itu kapitalisme, liberalisme, sosialisme, dan seterusnya. Ada yang mengatakan bahwa agama ini terpisah dengan kehidupan kita. Sekularisme misalnya. Dan itu mungkin akan panjang ketika kita kaji. Tapi bagi orang yang beriman, bagi kita adalah ketika kita mengatakan beriman kepada Allah, maka di situ ada ketundukan, kepatuhan, kepercayaan yang totalitas. Sehingga terjadi ikatan yang kuat antara kita dengan Allah, dan ikatan itu menjadi kokoh di dalam diri kita, dan tidak ada keraguan sama sekali bagi kita tentang itu. Nah, inilah Ramadan datang kepada kita, dikaruniakan oleh Allah kepada kita untuk melihat kembali sejauh mana tingkat keimanan kita itu. Apakah masih berada di ranah percaya ataukah sudah sampai kepada ranah keyakinan?
Kalau hari ini kita merasakan bahwa Allah sayang kepada kita, Allah mencintai kita, tinggal hanya lagi bagaimana kita meminta kepada yang kita cintai itu. Bukankah ketika kita cinta terhadap anak, pada istri, pada orang tua, kita pun mengasih apa yang ia minta. Kadang-kadang pun kita sering mencandai anak ketika meminta sesuatu sampai dia menangis, lalu baru kita berikan. Mungkin juga Allah dengan kita, melihat kita, Allah uji kita, Allah sayang dengan kita, diuji kita dengan bermacam ujian. Dan inilah yang perlu kita kembali renungkan dalam Ramadan ini. Artinya adalah melihat benarkah apa yang sudah disampaikan, yang kita ucapkan itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah sampai kepada ketaatan, ketundukan, keterikatan kita dengan itu. Bagi kita yang terikat dengan sebuah keyakinan, tidak ada lagi solusi hidup ini selain hanya Allah, selain apa yang disampaikan oleh Rasul. Tidak ada yang memiliki kemampuan apapun mengatasi semua kesulitan ini selain hanya memohon pertolongan Allah. Karena itulah keyakinan itu adalah sesuatu yang terfikirkan oleh kita, terlaksanakan dengan perbuatan kita, lihat dalam perbuatan, dalam kenyataan, lalu kita benarkan di dalam hati. Hati kita ini membenarkan, dan disitulah dia akan tertancap kuat. Tidak semua apa yang ada ini bisa kita logikakan. Karena keyakinan itu tidak selalu berada dalam ranah logika. Karena banyak hal-hal lain yang di luar logika kita, yang tidak mungkin menurut kita, maka mungkin menurut Allah Ta'ala. Yang kita pikirkan belum tentu itu yang akan terjadi, karena Allah lebih tahu apa yang lebih baik buat kita. Nah, karena itu kita berserah kepada Allah. Apapun, tidak selalu apa yang kita pikirkan akan seperti itu kenyataan yang akan terjadi. Dan inilah yang sebetulnya membuat banyak orang terjebak dengan masalah. Karena dia berpikir bahwa apa yang dia pikirkan itu akan seperti itu jadinya. Ketika itu tidak terwujud, dia menjadi marah, dia menyalahkan orang lain, dia menyalahkan kondisi-kondisi, dia menyalahkan dirinya. Karena dia lupa. Karena yang izin atas segala sesuatu terjadi di alam ini adalah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, kami sampaikan ini, menjadi nasihat bagi diri saya sendiri dan kita semua. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang benar-benar yakin dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.